Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di K3 Podcast. Nah, kali ini di K3 Podcast ini kita kedatangan teman kita. Ya, siapa Om? Dari Agi. Oke. Agi ini Sandi. Iya, Agi. Om Agi juga punya channel YouTube ya Om? Iya, punya. Namanya apa Om? Agi Sandi Official. Nah, teman-teman juga yang belum subscribe Agi Sandi Official. Di subscribe juga ya. Saling support ya Om ya. Iya, benar. Nah Om, kalau si Om pribadi kan kontennya konten apa Om? Kalau saya sih Bang tentang lebih ke apa vlog, kadang prank sama kadang. challenge gitu. Sekarang podcast juga, sekarang lebih ke podcast sih juga. Oh lebih ke podcast. Iya. Tapi kan kita agak berbanding balik nih Om, kita bahas-bahas yang namanya seputar horor gitu Iya. di sini. Nah belum lama ini kan kita sempat collab ya Om Iya, di sempet. Parakan ya Om, di Kuburan Parakan. Siap. Jadi di Kuburan Parakan itu kan perdana main horor atau gimana Om? Sebenarnya sih saya Bang nggak berpengalaman Bang di Oh, horor nggak gitu. berpengalaman Iya. dulu. Cuman sebelumnya tuh dulu pernah itu modal nekat doang. Modal nekat. Iya. Terus ada kejadian yang kayak gimana Om dulu pas nonton horor? Pas dulu tuh di TPU Jeruk Purut. Oh itu boleh Iya. ya. Nah di situ pas explore ke situ sih nggak ngerasa apa-apa. Nah pas udah jadi video, pas diupload ke YouTube, nah ada salah satu penonton tuh yang ngeliat di belakang. Oh jadi Iya. salah satu penonton yang Iya. datang gitu. Ada yang bilang. Sosok atau Iya sosok gitu. Tapi pas saya kesana mah nggak ada Bang. oh nggak ada Nggak ngeliat gitu. Nggak ngeliat, cuman- Dari teman-teman juga nggak ada. nggak ada cuman pas mungkin pas sudah selesai jadi video baru Iya. selesai Pas- ada lihat sosok dari penonton. Tapi kita sambil santai aja ngobrol Iya. sambil ngerokok dulu aja Om. Iya. Santai Om, kita ngopi dulu. Kopi Om. Iya. Rokok dulu, Om. Sambil nyantai Om, Iya. biar nggak kaku nih Om. Iya. Nurun. Ayo. Oke. Oh jadi sempat juga ya Om. Mm-mm. Itu wujudnya kayak apa Om? Kalau yang saya lihat sih Bang ya, itu kayak kuntilanak. Iya, tapi gede. Oh lebar gitu. Iya, lebar banget. Nah pas di tembok samping itu nggak ada. Oh di tembok samping Ya, nggak jadi ada. kan kayak belakang itu banyak tembok. Hmm. Nah pas di bawah lampunya itu yang lampu sini tuh kayak lampu-lampu kuburan gimana sih? Iya, yang di bawahnya nggak ada. Oh yang di bawahnya tuh. Iya, tapi yang pas saya lihat di tiba-tiba di pas banget nampak banget dia Nampak banget. di belakang saya itu ada. Oh di belakang. Iya. Oh bonus tuh Om. Oh jadi dicubur. Bonus tuh Om. Biar makin gimana. Tapi sempet takut gak sih Om sama yang kayak gitu-gitu Om? Sempet sih Bang. Sempet takut Iya. kenapa gitu? Soalnya belum pernah nggak pernah pengalaman juga sih. Oh di kayak gitu-gitu ya. Iya. Jadi intinya modal saya belum langsung blok aja. Iya, itu juga kemarin sama temen-temen saya mah modal nekat aja Nekat udah. aja gitu. Iya, jalannya udah. Jalan aja udah. Nah, itu kan bicara yang emang mungkin beberapa waktu lalu sih Om. Kan belum lama kita kan di Parakan Iya. ya. Kalau di Parakan sendiri gimana? Kalau di Parakan sendiri itu mungkin udah lama juga ya Bang. Udah itu pas 2 tahun lalu pas gue kesana Bang. Nah pas di Parakan tuh kan baru-baru lagi tuh. Iya, ke Parakan lagi. Ke Parakan lagi ke eksplor kuburan. Ya rasanya kayak ya beda aja sih. Beda dari Om pertama kali yang Jeruk Purut sama yang di Parakan tuh beda gitu apa? Cuman sama? kalau yang di Jeruk Purut tuh gak ada yang sampai kesurupan Bang. Oh nggak ada yang sama Iya. depan. Kalau yang di Parakan kesurupan. Oh Iya. Sampai tim Om sampai masuk ya Om. Iya, Masuk juga. ada. Oh, salah satu tim Om ke masukan juga di situ. Terus kalau misalkan kayak dari rasa Om apa Om ngeliatkah apa gimana waktu di sana? Kalau ngeliat sih enggak, cuma rasa energinya gede banget. Itu Tekan atau iya, Deg-degan, Om? kayak nyesek sih kayak apa ngap Ngap, iya ngap. ngap. Udah kan karena satu timbulan Iya. juga gitu. Oh iya, salah satu tim Om juga kesurupan ya. Iya. Jadi teman-teman pas kemarin kita sempat collab juga sama Bang Agi Sandi Official. Nah
salah satu tim Bang Agi ada yang kemasukan. Ada yang kemasukan. Kalau dari sosoknya kata dia apa? Nah katanya itu apa ya, kayak bapak-bapak tua, tapi saya nggak tahu sih bang, pas saya tanya kan pas udah selesai konten itu saya kira tuh apa, bohongan dia. Iya, cuman buat konten doang. Nah ternyata beneran, itu gue beneran gitu katanya gitu. Itu gue bener tiba-tiba tuh kayak gelap aja gitu. Iya, nggak ngerasa apa. Tapi yang disampaikannya apa? Yang disampaikan jangan ganggu di sini. Oh jangan ganggu. Iya. Katanya ganggu. Iya. Iya berarti kita ngomong aja. Iya. Pas sebelumnya itu ada suara bang. Oh ada suara. Iya, dari apa sih, dari kebun. Kan belakang ada kebun. Iya. Ada suara tuh. Nah terus dari tim abang tuh Catat Misteri ada yang nyamperin. Oh ada yang. Kan nyata kan mau uji nyali tuh teman saya. Nah pas mau uji nyali, nah tiba-tiba teman saya yang satunya itu pingsan. Oh pingsan. Iya. Soalnya juga kaget. Oh. Pas si Om ke sini, saya kan di sini nih. Saya nggak lihat gitu Om yang emang pas gimananya gitu Om, nggak tahu pas dikabarin minta air baru saya turun ke bawah gitu Om. Ada yang sempat pingsan juga. Iya, itu yang kesurupan. Yang kesurupan ini. Untungnya alhamdulillah pas pulang selamat ya Om. Alhamdulillah selamat. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Yang serem pas yang di pojok itu loh, yang kan kita sempat ada apa sih uji nyali. Nah uji nyali, nah di situ sih Om yang emang menurut saya gitu, yang emang hawanya agak beda gitu, energinya lebih kayak gimana lah gitu. Yang di bawah itu apa? Yang sebelah kiri tuh Om. Oh sebelah kiri. Nah, oh yang iya. Waktu Ipik kemasukan juga gitu, yang emang modernisasi gitu Om. Oh iya itu. Nah di situ saya juga ini bang apa, pas kan nyoba juga tuh yang uji nyali juga tuh. Gue sendiri bang. Di situ gue tuh kayak ditarik ke bawah. Oh jadi kayak ada yang kayak ngajak ke bawah gitu. Iya. Terus ke bawah. Iya. Tapi di bayangan abang atau kayak pikiran abang tuh apa sih itu sosok? Apa kali menurut abang pribadi gitu Bang? Kalau menurut saya sih apa bang? Kayak nggak tahu sih bang. Nggak tahu. Iya. Takutnya kayak kebayang apa kan, biasanya kalau misalkan kita sendirian nih. Suka anjir ngapain di belakang ya, kayak ada yang ngeliatin kayak. Iya. Kan suka kebayang entah bahasa pocong atau apa gitu, kayak ngerasa gimana. Menurut gue sih bang ini bang apa kayak gundurwo sih. Gede gitu. Iya kayak gede. Soalnya bener-bener parah banget bang. Oh parah, kayak ngajak Iya banget kayak ngajak gitu. udah sini kayak gitu, kayak ditarik gitu. Merinding kan? Hah? Merinding. Sumpah bang, soalnya gue baru pertama kali kayak gitu, sampai kayak ada yang kesurupan di kurun tuh baru pertama kali. Oh baru pertama Kali. Soalnya belum berpengalaman juga. Iya. Itu. Nah pas itu kan tim abang kesurupan. Nah kedua kan dari tim kita kan untuk mediumisasi. Nah dari mediumisasi tim kita tuh sih abang ngelihatnya gimana? Kalau Menurut abang yang abang pas yang rasain pas mediumisasi itu panik bang, panik. Gue panik banget bang situ. Kalau panik banget. Iya. Soalnya takutnya apa bang ya? Takutnya nanti napa-napa juga dari timnya abang juga gitu. Tapi kan kalau menurut gue sih bang, timnya abang kan udah berpengalaman nih, udah lebih daripada temen-temen gue kan cuma modal bocah dan nekat lah. Iya. Oh jadi pas Catat Misteri ikut mediumisasi, si abang sempet kayak takutan, maksudnya takut karena panik gitu ya, karena belum biasa gitu. Karena belum biasa. Kita emang selalu setiap kayak kita penelusuran pasti tuh kita ngembangin sama yang namanya masuk sosok gitu untuk kayak menggali informasi yang ada di seputar tempat itu gitu. Lebih gimana ya bahasanya, mungkin lebih ngebuka gitu, lebih ngebuka apa sih tempat ini gitu sih Om. Emang sempat pas di situ kan emang banyak satu sosok ya. Kalau sosok udah nggak usah diomong ya, karena kan kuburan juga gitu. Iya benar. Paling kayak suara sih yang sering-sering muncul di situ pas kita di situ ya. Suara Perempuan. Yang saya dengar sih ada di bawah tuh pas kemasukan itu saya dengar cuma suara perempuan. Oh suara perempuan. Tapi di kan kita turunan, agak turun ada di sebelah kanan. Yang dari kuburan baru. Nah itu dari kuburan baru. Oh. Kayaknya di situ selalu ada gitu makam-makam baru gitu pas
pernah konten di situ juga waktu sama Dodo juga gitu kan, itu ada kuburan baru juga gitu. Oh itu di TPU mana itu? Sama di situ. Oh sama Cuma di situ juga ya? waktu itu kan live di sebelah kiri tempat itu yang kita kemarin tuh live tuh Gugun. Nah waktu sama Dodo di sebelah kanannya kayak ada lapang juga. Gitu. Nah berarti itu pengalaman perdana untuk masalah nyukes, saya nyurup lah gitu. Nah tapi selain kisah-kisah seperti itu apalagi sih Om yang memang punya pengalaman untuk hal-hal yang mistis itu? Kalau pengalaman dari gue pribadi Bang ya, pengalaman tuh pas itu paling benar-benar horor, bukan gimana ya, yang gue takut banget Bang, karena di alam bebas. Oh iya benar. Iya, itu gue di Gunung Selamet. Oh di Gunung Selamet. Iya tuh, itu gue dari Jakarta, gue bertiga sama temen gue. Oh bertiga. Iya, Cowok semua atau cowok semua cewek bertiga. Nah itu gue sendiri dari gue kenal teman gue ini yang dua ini dari gunung juga. Jadi sebelumnya gue naik gunung terus kenal dia di gunung. Oh naik gunung kenal dia di gunung. Iya pas banget dia orang Jakarta juga, tapi dia Jakarta Timur. Oh Jakarta Timur. Gue berangkat dari rumah jam 3:30 ke Pasar Senen tuh Bang. Nah, naiklah kita ke stasiun nyampe stasiun Purwokerto. Nah, nyampe itu siang jam berapa ya waktu? Jam 12. Jam 12 lewat lah, 12:30-an. Udah tuh makan dulu kita kan Bang sama temen-temenku juga bertiga. Pas habis itu udah ini kita bingung nih Bang, mau karena kan ngejar waktu juga ya Bang. Itu mau 17 Agustus. Oh 17 Agustus. Iya, tapi nggak pas banget 17-nya. Iya, pokoknya 17 sudah di atas gitu Nah, terus abis itu udah nggak lama itu makan. Habis itu kita naik mobil ke sana ke base camp Bambangan namanya. Oh base campnya namanya. Iya, kita lewat jalur Bambangan Bang. Nah, pas banget itu kita nyampe jam 3:30 sore. Iya, itu modal nekat banget Bang, maksudnya kan kita kan pengennya tuh nggak dapat trek malam ya. Itu sebelum kita naik gunung tuh kita lihat-lihat searching dulu tentang gimana sih Gunung Selamet ini. Iya, apa ya larangannya. Nah pas gue lihat, ternyata ini gunung juga gunung tertinggi di Jawa Tengah. Gunung tertinggi Jawa Tengah. Iya, paling tinggi. Nah terus pas habis itu kita nyampe ke pos Bambangan, kita makan dulu, makan sore lah sebelum mulai trek naik. Kita beresin aksi. Nah di situ dibilang sama tukang posnya itu pendaki dilarang ngecamp pos 4. Pos 4 tuh di atas namanya pos 4 Samar Hantu. Pos 4 Samar Hantu. Oh berarti kan namanya juga gitu kan, mungkin ada cerita mistisnya gitu. Nah itu kan saya nanya, itu kenapa ya Bang ya, kok nggak boleh ngecamp di situ? Katanya pernah ada mitos dulu itu pendaki nakal Bang. Dia maksain ngecamp di situ, dan akhirnya dia hilang. Oh hilang. Iya. Itu kejadiannya tahun berapa bro? Itu tahun udah lama sih Bang. Udah lama. Iya, cuman semenjak kejadian itu pos 4 tuh nggak boleh di ngecamp di situ. Pendaki semua yang naik Gunung Selamet nggak boleh ngecamp di situ. Di pos 4 itu karena ada pernah kejadian yang hilang itu. Kalau misalkan emang nggak memungkinkan ke pos 4, mungkin bisa di pos 3. Kalau nggak paksain ke pos 5. Pos 5. Penting jangan di pos 4. Iya. Nah, gue bertiga nih Bang sama temen gue. Ya kan, bertiga naik tuh ke atas. Itu sekitar sore Bang. Sore banget. Karena kelamaan makan kan Bang. Nyantai dulu, merokok dulu di situ. Makan, naik tuh akhirnya mulai naik tuh 4:30. Setengah 5 sore. Iya, naik set. Nah, pas kita lihat tuh di jalur pendaki itu nggak ada pendaki yang ikut naik ke atas. Oh jadi cuman abang bertiga aja gitu? Kita pendaki terakhir Bang. Oh pendaki terakhir? Iya, paling terakhir. Karena udah sore banget, biasanya kan kalau pendaki tuh mulai naik tuh pagi. Oh pagi. Pagi-pagi jam 3 jam 7. Jam segitu. Jadi kita naik sore nyampe naik break dulu ya kan. Dan akhirnya kita nyampe di pos 1. Oh di pos 1. Pos 1. Jaraknya dari pos 1 kayak misal dari bawah nih ke pos 1 ke pos 2 itu agak jauh atau jauh Bang?
ujung. Jauh. Kita nyampe pos 1 itu maghrib. Berarti hampir sejaman ya? Iya, sejam setengah. Itu juga gas terus bang. Oh, iya, Kalau istirahat terus bakal makan waktu. Nyampe lah kita di pos 1, udah tuh karena maghrib juga kan bang, udah mulai maghrib, kita break dulu, makan dulu kan, makan dulu ngisi tenaga, iya ngisi tenaga. Nah, yang gue kira tuh gue pendaki terakhir bang. Nah tiba-tiba adalah pendaki naik. Oh, ada pendaki. Iya. Ini gokil sih bang, jadi dia tuh 5 orang cewek, cewek semua, 1 orang cowok. Itu mungkin leadernya 1 orang cowok itu yang ngajaknya kali. Kan ada bahasanya kalau misalnya pendaki itu bukannya ada yang kayak leader atau apanya sih? Iya, apa kayak guide sih. Oh, gitu. Dia yang ngatur jalan, dia paling depan. Terus? Nah, ada nih 1 orang, pokoknya dia 5 orang cewek tuh, ini 1 orang cowok. Dia ngeliat lah gue bang sama temen gue. Gue bertiga kan cowok semua. Tuh kita lagi masak, makan malam mau packing barang, persiapan naik ke pos 2. Akhirnya dia nyamperin, isi boleh nggak kita barengin naik, soalnya saya cowok sendiri nih gitu apa cewek semua gitu. Nah kan tahu fisik cewek kan gimana. Ya udah, nah itu kita tuh sebenarnya udah ada target bang. Kita tuh jangan sampai ngelewatin pos 4, karena kan pengen ngejar juga kan ya 17 Agustus kan, pengen puncaknya tuh pagi biar dapat sunrise juga. Nah karena kita ketemu pendaki, jadi kita makan waktu bang. Oh iya, karena itu yang dibawanya kayak perempuan. Iya. Terus udah tuh mulai naik lah bang, kita ke pos 2. Mulai naik pos 2 itu lama banget bang, sumpah lama banget. Kita nyampe pos 2 itu jam, mungkin dari maghrib kita nyampe pos 2 itu jam setengah 8 nyampe pos 2, gas lagi ke pos 3. Oke, perkiraan nyampe pos 3 itu jam setengah 9. Nah, nyampe lah kita ke pos 3 bang. Nyampe pos 3. Nah itu karena kan memang di atas kan nggak boleh ngecamp ya bang ya. Di atas lagi nggak boleh ngecamp. Nah terus akhirnya gue udah berpikiran bang, itu pendaki yang 5 orang cewek dan 1 orang cowok, dibilang dia ngecamp di situ aja. Dibilang kayak gini, saya ngecamp di sini aja ya, karena kita nggak mungkin naik ke pos 4. Iya, karena kan nggak boleh kayak gitu. Oh iya, gitu. Nah, habis itu udah tuh gue udah berpikiran ya udahlah gue ngecamp di sini aja lah gitu ya kan, gampang lah naik mah ke puncak gitu. Soalnya Gunung Slamet itu posnya banyak banget bang, sampai 9. Tinggi juga soalnya. Tinggi kan? Iya, sampai 9 pos. Itu kita baru nyampe pos 3. Pos 3. Itu setengah 9. Malam. Jadi kita udah masang lampu ini senter di kepala. Udah tuh habis itu gue bilang sama temen gue, udah ngecamp di sini aja, gue bilang gitu kan. Kita nggak mungkin naik ke pos 4, kata itu kan tadi kan nggak boleh, gitu kan. Terus habis itu temen gue batu bang, batu nggak mau ngecamp di situ. Terus habis itu ya udah akhirnya batu. Terus gue kan megang carrier lah bang, carrier gue tuh gue bawa carrier tuh 2 sleeping bag sama tenda. Nah temen gue tuh yang semua yang bawa makanan temen gue. Nah udah tuh akhirnya maksain lah, gue kasih tas gue bang, gue pakai tas gue deh gitu. Kita maksain naik, udah kita naik aja kayak gitu kan. Kita kemungkinan sampai pos 7 kayak gitu. Itu udah jam setengah 9 malam. Naiklah kita ke, maksain naik bang. Karena itu temen juga ego temen kayak gitu. Katanya kan kalau di gunung tuh egoisnya atau gimana? Nah iya itu. Nah waktu itu teman saya tuh kayak gitu bang, maksain naik. Iya. Nah akhirnya yang nggak diinginkan terjadi bang di situ. Iya. Nyampe lah kita pos 4 tuh. Nyampe pos 4, itu nyampe pos 4 kita jam 9 lewat. Jam 9 lewat. Iya, jam 10 lah. Itu benar-benar nggak ada orang sama sekali bang. Jadi setiap pos itu, setiap dari pos 1 sampai pos 9 itu pasti ada pendaki di situ. Pasti ada yang ngecamp di situ. Nah pos 4 doang nih sepi banget bang. Sepi. Pas kita naik, jadi ada 2 jalur di sini nih, 2 jalur kiri kanan, depannya pelang pos 4 sama rantu. Nah
kita bingung nih milih jalan yang mana nih bang, ini kanan ke kiri ya kan? Soalnya kita nggak ngeliat peta juga kan, bingung nih kanan apa kiri. Nah teman saya yang ini yang udah berpengalaman naik gunung ya kan, nah udah maksain belok kiri kayak gitu, maksain lah belok kiri. Terus maksain belok kiri, aja dulu ya. Aja dulu dulu aja ya. Nah tadi kita break dulu karena aja nih bang. Iya, karena aja. Berarti si abang tadi yang di pos sampai pos 4 atau ngecamp atau langsung naik ke atas bang? Kita ngecamp bang di pos 4. Kita mau nggak mau paksain naik ke situ. Kalau kita turun malah celaka. Iya. Nah di pos 4 itu kan yang tadi yang apa hantuan tuh gitu ya. Gimana tuh pas lewatin itu? Nah kan kita nyampe pos 4 jam setengah 10 tuh bang ya. Nyampe pos 4 setengah 10 itu kita nyampe depan pelangi itu bang. Pos 4 sama Rantu gitu. Nah, di situ ada 2 jalur yang gue lihat tadi itu kan, 2 jalur. Nah itu kita berdoa dulu bang, bertiga bang. Berdoa dulu sebelum lewat situ. Iya. Dan yang gue kira tuh ya kalau mitos kan ada yang benar ada yang gaya bang. Iya benar. Nah, jadi mitos turun temurun lah. Gue sempat pertama kayak mungkin mitos doang kali gitu. Tapi pasti rasa takut mah gue jujur wajar ya bang, manusia kan ada. Iya takut mah pasti ada bang. Terus habis itu ya udah kita lewat tuh bang situ. Nah habis itu pas lewat situ masuklah kita lewat jalur kiri. Jalur kiri yang 2 jalur itu. Iya jalur kiri masuk situ. Nah pas masuk itu pas pertama belum ada masih biasa lah bang, landai lah tuh. Itu gue berebutan sama temen gue bang, gue nggak mau jalan paling terakhir, gue maunya di tengah. Iya berebutan gue. Pikirnya pasti gue takut ketarik apa gitu. Gue pokoknya gue nggak mau di belakang lah atau di depan lah, gue maunya di tengah gitu. Gue paksain temen gue udah gue di tengah gitu. Udah akhirnya gue di tengah dan bang. Pas kita jalan nih bang, jalan. Nah pas jalan situ itu tiba-tiba tuh kayak ada suara pertama tuh bukan suara apa bang, tiba-tiba kayak ada suara rame iya. Orang atau kayak rame pasar gitu. Pasar rame banget. Terus gue kayak tiba-tiba pas jalan sambil megang carrier ya bang, megang carrier kan ngos-ngosan juga kan bang, kita naik istirahat. Iya. Nah kita ngos-ngosan juga, itu kayak dalam suara pasar gitu. Terus lu denger nggak gitu? Terus temen gue juga udah ketakutan, gue merinding bang karena gue ngalamin bang gitu. Terus Yogi temen gue udah takutan aja tuh bang, udah jalan gitu. Nah abis itu dalam kemudian makin diganggu kita bang. Makin, nah karena karena kalau kayak gitu semakin kita takut semakin jadi tuh. Iya itu dia bang, makin diganggu lah kita bang. Diganggu di situ denger ada suara gamelan bang. Kayak gitu kayak suara gamelan gitu sih bang. Iya kayak orang dulu gitu. Orang dulu. Iya suara gamelan tuh. Wah makin jadi tuh bang kita bang. Mana saya tuh dengernya tuh di bawah ada air terjun bang. Padahal nggak ada. Karena gelap bang. Gelap. Iya. Karena kan setan kan ngikutin kepala. Iya. Kita mau fokus ke depannya, saya nggak berani ke atas bang. Fokus ke jalan aja gitu. Nggak fokus lihat ke pohon atas, nggak berani gue. Habis itu suara gamelan yang tuh gue nanya temen gue nggak ada yang berani ngomong. Mungkin mereka dengar juga. Cuman kayak udah langsung dari. Iya. Itu jalur pos 4 itu bang, jadi agak panjang bang. Agak panjang. Pos 4 ke 5 itu panjang. Panjang. Itu gue nyampe pos 5 itu sekitar jam setengah 11-an. Iya. Dan itu sepanjang jalan itu di pos itu keganggu. Selama masuk di sekitar area pos itu kita diganggu. Nah balanya nih bang, sialnya nih. Nah habis itu kita dengar suara gamelan, ding. Suara kayak orang ramai, kayak delman, ada delman, kotak-kotak, iya ada delman di situ. Itu gue dengar sendiri nih, gue cerita pengalaman gue aja ya, pribadi gue aja. Terus habis itu gak lama kemudian kaki gue bang di situ, kaki gue masuk kayak kerang. Nah itu masih di area pos 4. Kerang dah tuh di situ, karena gue kan pakai sandal Eger sama pos kaki. Gue nggak bawa sepatu di situ. Nah kaki gue kerang, dan gue nggak bisa maksa jalan di situ bang. Gue duduk akhirnya di pondok. Nah di situ temen gue kayak, aduh Gi lu kenapa sih Gi gitu. Udahlah ayo udah jalan gitu. Ntar dulu nih kaki gue. Nah abis itu gue sendiran bang di kayak gini di batang pohon.
batang pohon senderan. Habis itu udah tuh temen gua kira yang jalan paling depan nasi koyo tuh, nasi koyo ini udah enak belum, itu suara masih ada bang. Terus Suara terus masih ada. Temen gue udah kayak bodo amat lah, kayak takut bang. Untuk gue jujur deg-degan banget bang. deg-degan. Karena kita takutnya apa ya bang, kita jalan tuh kayak beda arah gitu. Takutnya gitu. Kebayangkan pendaki kayak gitu. Malah jadi nyasar gitu. Jadi nyasar. Soalnya kan memang malam tuh gak ada orang sama sekali bang. Itu kita bertiga doang, tengah-tengah hutan. Tapi kalau jalan itu jelas gak sih bang? Kayak misalkan ada kan, kalau misalkan jalan kan yang cuma tanah, di kanannya masih ada rumput, apa rumput semua gitu, nggak ke kiri jalan gitu. Jalannya masih landai, di jalannya itu nggak ada rumput, di kanan kiri mah pohon semua. Pohon semua kira gitu. Udah tuh kan kalau kita ngikutin jalur pendaki mah ngikutin jalur aja bang. Kanan kiri mah pohon semua. Kanan kiri udah ada lah jalurnya gitu. Udah ada dibuat jalurnya. Di situ kaki gue ini bang, apa, ke kaki kanan gue keram. Di situ keram. Nah itu lumayan lama juga bang, gue lurusin kaki. Itu masih ada area pos 4 bang. Masih di situ masih area pos 4. Nah akhirnya kemudian pas teman gue ngalin kaki gue, temen gue teriak bang di situ, astagfirullahaladzim ya Allah, kayak gitu. Kenapa tuh? Itu gue kaget bang di situ. Makin deg-degan banget bang di situ. Wah parah banget bang. Terus tuh temen gue yang satu lagi tuh yang jalan paling depan, dia udah kayak kagak kayak biasanya gitu bang. Biasa kan dia kan udah berpengalaman nih bener nih bang. Dia nggak kayak biasanya gitu, kayak udah ngablu gitu. Iya kayak ngablu gitu udah. Terus namanya kan Pikram sama Farhan. Nah, terus gue tanya bang, Pik ini gimana Pik? Dengar udah gini kata gitu. Gue juga dengar. Itu kita kayak diganggu bang di situ bang. Makin jelas di situ. Nah temen gue teriak lah tuh, gue nggak tahu temen gue tuh dalam suara apa, padahal kalau gue sendiri ya gue dengernya gitu doang. Kayak tapi temen lu cerita gak? Pas di bawah cerita. Pasti pas di bawah cerita. Karena nggak berani kan cerita di gunung kan. Pas udah nyampe di bawah cerita. Nah akhirnya udahlah tuh. Akhirnya gue maksain naik kaki gue, ya kan, mau nggak mau bang, karena kalau kita diem di situ, kita maksain di situ, apalagi ngecamp di situ udah habis bang. Iya karena ketakutan yang emang udah di situ ya, bilangnya kayak gimana gitu. Karena kalau kita semakin takut, mereka semakin jadi. Iya betul. Iya. Terus lanjut bang, mau udah kita lanjut, akhirnya naik ke pos 5. Dari situ udah masih ada gangguan atau udah? Udah nggak ada sih. Nah pas kita nyampe lah, kita maksain jalan, itu suara hilang bang. Kita ngelihat ke atas ada banyak tenda, lampu-lampu. Itu rasanya lega banget bang. Sumpah demi Allah, dari ketakutan itu, sumpah itu ketakutan. Wah jantung pengen copot bang rasanya. Itu udah kita ngeliat pas pos 5 itu, pos 5 udah ada banyak pendaki di situ yang masang tenda ya kan. Udah banyak lampu. Udah akhirnya kita di situ tenang. Udah lega ya kan. Karena kan temen gue maksain ke pos 7 ya kan. Itu wah itu nggak mungkin sih kalau gue kan, kita mau tidurnya kapan gitu. Nah, terus saya kira ya udah lu kalau mau maksain ke pos 7 ya udah lu aja, gue di sini gue bodo amat, lu masang tenda, gue lu kalau mau bawa tenda bawa dah, gue bilang gitu kan. Gue tidurnya numpang tidur di tenda orang, gue bilang gitu aja. Iya kira karena udah capek juga. Iya udah capek juga bang, apalagi kan rasa takut ya kan. Rasa takut ya udah akhirnya kita ngecamp di pos 5. Ngecamp kita di pos 5. Nah pas turunnya kita lewat pos 4 juga bang. Masih sama kayak gitu? Masih sama, cuman kita turunnya itu barengan. Turunnya itu banyak pendaki juga. Bareng gitu. Bareng banyak pendaki. Nah temen gue di situ kayak ngelihat sosok nenek di situ. Terus nenek itu kayak pakaian kemben atau gimana gitu? Nenek biasa sih bang, kayak lagi turun kan, kita kalau turun kayak ninja bang. Cepet ya, beda kalau naik kan kita nanjak ke atas, kalau turun cepet kayak ninja, trot. Iya. Dia kayak ada nenek di samping itu, apa kayak senyum gitu. Iya di situ. Itu padahal nggak malam, sore. Jelas itu. Jelas. Tapi kalau gue nggak ngeliat bang, temen gue yang ngeliat. Iya, bukan gue yang ngeliat, gue dibilang sama temen gue di situ. Itu sekitar area pos 4 juga. Sekitar 4. Dan yang gue pikir itu cuma mitos ternyata bener. Gangguan Gangguan itu yang gue alamin bang itu. Di situ. Nah tadi kan
sempet yang katanya temen teriak. Nah itu pas dibawa cerita gimana? Nah pas dibawa itu dia cerita kalau ada cewek ngetawain. Anjir. Pas banget di deket kuping bang, itu di deket kuping teman gue. Dia tahu itu dia ngetawain kaki gue kram atau gimana, gue nggak tahu. Tapi gue nggak dengar suara cewek. Lu nggak dengar tapi temen lu makanya teriak itu sebelum itu karena ketawa langsung pas di kuping. Iya, ya cewek tahu gimana sih bang? Ya, cikikan gitu. Iya cikikan gitu. Langsung center langsung kok nyorot gue semua bang, karena kan gue di pohon ya, nyender gitu ya, pakai carry kan gini, sama ngomongin kaki. Itu center dia nyorot ke gue begini silau gitu. Iya, center gue kan nyorot ke sana, gue nggak berani lihat ke depan bang. Gue begini ya, akhirnya center gue matiin udah udah amat. Iya jadi gelap. Ya udah tuh. Akhirnya nggak lama kemudian udah kita turun. Terus ada pendaki bilang di situ pendaki pas kita turun tuh bang. Tadi sempet lewat pos 4 nggak kata gitu kan. Sempet kita pas turun ada ngerasain gimana gitu. Ya kita ngerasain ada kayak suara-suara gitu. Oh berarti bukan kalian doang, saya juga kata gitu. Oh jadi pas di bawah itu sharing untuk masalah sempat itu. Tapi gue nggak sharing ke semuanya bang. Cuman kayak Iya kan kita udah di base camp tuh. Udah di base camp kan, pas udah di base camp tuh udah lega lah. Pas di base camp. Tapi pas di udah lega, udah kita cerita-cerita pengalaman yang dijalani. Gitu. Tuh itu paling gila sih bang. Menurut gua parah. Untungnya tapi gua nggak ngeliat apa-apa sih, cuman suara doang tuh, suara jelas banget. Oh berarti dari semuanya gitu yang ngelihat teman dan kalau yang kayak suara apa semua ngerasain suara gitu, semua gitu. Anjir. Itu sih salah satu yang emang selalu jadi permasalahan di gunung tuh kayak gitu ya. Iya, maksudnya permasalahan ini pasti ada aja hal-hal yang mistisnya gitu bang. Bener. Itu karena pertama hindarin sifat egois sih bang. Hindarin sifat egois. Hindarin sifat egois karena kalau kita kayak egois di gunung atau ngeluarin kata-kata kasar juga itu takutnya kenapa-napa bang. Soalnya alam bebas gitu ya. Iya alam inilah hutan. Iya. Tapi kalau misalkan pendaki ini bang, kayak misalkan dilarang, pasti kan setiap gunung kan pasti punya larangan nih bang. Selain kayak jangan sompral lah bahasanya mungkin gitu ya. Apalagi sih bang kalau yang selain pantangan, kalau di gunung tuh jangan gimana gitu. Ya di gunung tuh pantangannya ya jangan pertama kayak banyak kan pendaki yang kayak apa tuh yang kayak begini lah gitu. Yang cewek di tenda kayak gitu. Udah ada pernah pengalaman bang kayak gitu. Itu pendaki ada yang meninggal gitu. Kalau gue bukan gue sendiri ngeliat, cuman gue liatin di berita-berita gitu. Terus jangan ngomong kasar juga, jangan ngomong kasar tuh yang tadi kayak gitu bang. Jangan sombong juga karena kita apalagi ninggalin temen bang itu iya jangan ninggalin temen fatal bang. Karena kan kita apalagi kita ngajak orang naik gunung ya bang, rame gitu misalkan, itu udah tanggung jawab bang. Iya sih. Kalau ada satu yang hilang ya mau kita harus nyari. Kalau nggak kita lapor ke bawah. Berarti tetap komunikasi itu penting. Iya. Karena kan di gunung sinyal nggak ada. Iya sih bang. Nggak ada sinyal. Tapi bang kayak misalkan sekarang ini kan ada kejadian kayak banyak kan gunung kayak erupsi gitu bang. Pesan abang di kan kayak Semeru lagi kayak erupsi dan dekat-dekat ini kan kemarin Merapi ya. Iya Merapi itu 2 gunung juga bang. Nah gimana tanggapan abang untuk masalah gunung ini? Kalau tanggapan gue sih kayak gimana ya, kurang-kurangin lah kayak namanya melakukan hal yang nggak benar gitu bang. Karena kan kalau menurut gue sih bang ya di daerah-daerah luar ya kayak daerah-daerah Jawa Timur apa sih Lumajang itu Jawa Timur ya? Iya daerah Lumajang. Kalau menurut gue tuh kan kayak banyak kayak apa sih kayak dukun-dukun lah gitu bang. Nah bahasanya gitu ya, banyak dukun-dukun yang ya mungkin itu bikin alam marah di situ bang. Nyeleneh lah. Iya nyeleneh gitu.
menurut gue sih gitu. Jangan, ini namanya musibah lah Bang ya. Iya, jangan selalu disangkutan sama hal-hal yang kayak gitu. Iya. Nah tapi kayak gunung, kalau misalkan gunung erupsi gitu, nah abang kan taruhlah sebagai satu pendaki ya, pendaki yang gimana sih kayak ngelihat ya gunung udah begini, gimana ya gunung gua atau gimana, pesannya untuk gunung itu gimana sih Bang? Kayak sebenarnya pesannya ya gimana ya, jangan, maksudnya dalam konteks gunungnya aja gitu. konteks gunungnya ya, kalau tanggapan gue sih ya jangan sampai terjadi lagi lah gitu Bang. Gitu. Iya, karena ya itu karena ulah manusia juga sih Bang. Ulah gitu. manusia. Iya, ya, kayak gitu juga ulah manusia, jadi ya mungkin Allah marah kali Bang. Karena gimana lah. Iya, gitu. Banyak juga kan korban di erupsi Semeru yang kemarin. Hampir berapa puluhan ya Bang? Iya, puluhan orang. Itu kan karena kena awan panas kan ya Bang. Kena awan panas. Dan juga ada lagi kan Merapi juga meletus juga. Iya, itu Merapi meletus juga. Jadi beberapa gunung di Indonesia kan lagi erupsi. Iya, lagi aktif lah gitu. Gunung Selamat juga termasuk aktif dia Bang. Termasuk aktif. Gue pas nyampe ke puncak tuh gue ngeliat kawah ada asap juga. Cuman kalau misalkan kayak gunung mau meletus itu udah ada ini sih, apa sih, dikasih tahu nama dari BMKG-nya itu ya. BMKG-nya nggak boleh naik kayak gitu, udah diperkirakan. Tapi nggak tahu juga namanya gunung meletus kan, kita nggak ada yang tahu. Iya, musibah nggak ada yang tahu, kita lagi naik atau turun ya udah pasrah. Kalau gunung meletus mah. Tapi lu sedih gak sih kayak ngeliat gunung pada meletus? Sedih Bang, jujur sedih banget. Itu kan salah satu yang emang lu menikmati keindahan alam di atas gunung itu seperti apa, dan sekarang lihat kayak gunung yang meletus atau gimana sedih. Iya, jujur kayak apa ya, itu kan gunung kayak alam lah Bang. Kita tuh harus menyatu aja, bersahabat sama alam. Melestarikan. Iya, melestarikan, jangan dirusak lah alam. Justru kita kalau di gunung itu Bang kayak ngencingnya tuh nggak boleh sembarangan Bang. Apa ngencing di botol tuh nggak boleh. Banyak banget pendaki ngencing di botol terus dibuang. Kayak gitu sebenarnya nggak boleh. Iya. Gitu. Ya kalau bisa sih, kalau misalkan emang kan di gunung nggak ada toilet sih ya. Iya, nggak ada toilet. Ya udah, kalau gue sih ya mau buang air mau kencing juga permisi mau kencing juga gitu. Kalau gue selalu gitu sih Bang. Iya, permisi aja gitu. Mau dia lihat gak lihat juga kan, kita kan boleh dia lihat kita kan gak lihat dia gitu. Iya, gitu. Dan jangan sampai hipo juga Bang, itu ngeri, itu fatal juga. Itu hipo karena kedinginan ya? Iya, itu kedinginan. Temen gue pernah sampai hipo banget Bang. Itu gue di Gunung Gede, bukan Gunung Selamat. Gunung di sini. Iya. Terakhir kali naik gunung itu. Gunung Gede ini. Iya. Nggak ada yang aneh Bang. Kalau di Gunung Gede nggak ada. Cuman itu hampir, temen gue hampir kena hipo. Hampir Bang. Karena kita kena hujan es. Hujan es. Di serem juga ya Bang. Iya. Iya Bang. Seru aja Bang. Nah jadi gitu teman-teman, pengalaman Bang Agi di Gunung Selamat yang ada nenek-nenek terus kayak ketawa. Iya. Dan suara delman. Kalau gua sih ogah sebenarnya kalau gitu. Gua sih lebih mikirnya bukan karena gua takut sama gitu, enggak sih, capek kalau gua. Iya benar, itu utama, capek Bang. Pasti. Ternyata sedikit cerita yang kayak gitu-gitu sih Bang. Kalau misalkan emang kayak hal-hal yang berbau mistis itu pikiran sih kalau menurut gua. Iya. Pikiran, kalau lu mikir yang macam-macam itu sih benar juga. Orang-orang gunung tuh lu jangan mikir yang aneh-aneh dah. Benar. Ya, soalnya ini kita di tempat kayak gini. Sama pun kalau kita ke mana tempat kayak gue misalkan penelusuran di mana yang katanya ini angker ini. Pikiran, kalau lu bisa pikiran lu positif ya insya Allah gak bakal ada apa-apa. Iya benar. Itu sih Bang kalau yang memang gua pernah halamin juga ya. Misalnya gua belum pernah naik gunung sih, belum pernah. Kayak mungkin bukit ya di Manglayang pernah. Kalau misalkan kita pikirannya nggak macam-macam, nggak aneh-aneh lah. Itu pikirannya ya udah positif aja lah. Positif aja gitu. Paling lu gua sih pernah gua sekali yang tadi gua ngomongnya sampai doang. Buset. Depan sampai. Nah, Itu kadang pendaki gitu Bang. Kita dibohongin sama pendaki.
biar kalau katanya sih biar kita semangat. Biar kita Ya semangat. itu puncak dikit lagi tuh, puncak dikit lagi. Kita udah nyampe atas, mana puncaknya nggak nyampe-nyampe. Iya itu. Sialan itu aku di rumah belum tidur gitu. Nah, itu waktu kita ngebuka Manglayang. Oh, lah ya. Sama tim barengan kita ke sana. Konten juga di Batu Kuda. Oh, Batu Kuda. Batu Kuda Manglayang. Itu dia ada mana, Bang? Di Cibiru. Oh, Cibiru. Bandung. Oh, Bandung. Gitu. Nah pokoknya buat teman-teman catatan misteri K3 mungkin sedikit cerita dari Bang Ali gitu masalah hal-hal yang mistisnya, terus tadi yang gunung-gunungnya tuh. Kembali yang namanya cerita gunung pasti aja kayak gitu lagi Bang. Iya. Nah, kayak gitu gitu. Nah pokoknya buat teman-teman catatan misteri K3 yang belum subscribe channelnya Bang Agi, Bang Agi Sandi gimana Bang? Ya, bantu kita sama-sama saling support ya Bang. Nah, Jangan lupa juga di subscribe juga catatan misteri. Ya, subscribe juga bantu kita saling support ya Bang ya, subscribe juga. Support satu sama lain lah. Namanya Agi Sandi Official. Iya, Agi Sandi Official. Nah, nanti ada di bawah linknya dan yang lainnya. Jadi pokoknya subscribe channelnya gitu biar kita sama-sama semangat kontennya Bang. Sama-sama semangat Bang. Nah, Karena ini apa? Saya juga kehormatan juga sih Bang Ustaz diundang. Apa bisa podcast juga nah, berbagi pengalaman. Yoi. Sharing berbagi pengalaman untuk hal-hal yang kayak gitu. Nah, pokoknya teman-teman K3 sedikit ceritanya seperti itu. Pokoknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang emang punya referensi tempat atau apapun itu yang emang kita bisa telusuri gitu, silahkan komen di bawah atau langsung hubungi catatan misteri K3. Pokoknya stay tune terus catatan misteri K3 hayalan pokoknya kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Terima kasih Bang. Oke, siap.